Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah kalkulus diferensial di pertemuan ke-9 ini, saya Tiara Ananda akan mempresentasikan mengenai turunan fungsi dan aturan pencarian turunan. Yang pertama ada turunan fungsi. Definisi turunan. Turunan fungsi f adalah fungsi lain f aksen yang nilainya pada seberang bilangan x adalah f aksen pada x sama dengan limit h mendekati 0 dari f pada x ditambah h dikurang f pada x per h. Asalkan limit ini ada dan bukan tak hingga atau negatif tak hingga. Contoh 1, misalkan f pada x sama dengan 13x dikurang 6, carilah f aksen pada 4. Penyelesaiannya, f aksen pada 4 sama dengan limit h mendekati 0 dari f pada 4 ditambah h dikurang f pada 4 per h sama dengan limit h mendekati 0 buka kurung siku 13 buka kurung 4 ditambah h tutup kurung dikurang 6 tutup kurung siku dikurang buka kurung siku 13 dalam kurung 4 dikurang 6 tutup kurung siku per h sama dengan limit h mendekati 0 13h per h sama dengan limit h mendekati 0 13 sama dengan 13. Contoh 2, jika f pada x sama dengan x pangkat 3 ditambah 7x, carilah f aksen pada x. Untuk penyelesaiannya, f aksen pada x sama dengan limit h mendekati 0 dari f pada c ditambah h dikurang f pada c per h sama dengan limit h mendekati 0 buka kurung siku buka kurung x ditambah h tutup kurung pangkat 3 ditambah buka kurung 7 ditambah x tutup kurung siku dikurang dalam kurung x pangkat 3 ditambah 7x per h sama dengan limit h mendekati 0 3x pangkat 2 ditambah 3xh pangkat 2 ditambah h pangkat 3 dan ditambah 7h per sama dengan limit h mendekati 0 buka kurung x pangkat 2 ditambah 3xh ditambah h pangkat 2 ditambah 7 sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 7. Contoh 3, jika f pada x sama dengan 1 per x, carilah f aksen pada x. Untuk penyelesaiannya, f aksen pada x sama dengan limit h mendekati 0 dari f pada x ditambah h dikurang f pada c per h sama dengan limit h mendekati 0 1 per x tambah h dikurang 1 per x per h sama dengan limit h mendekati 0 buka kurung siku x dikurang dalam kurung x ditambah h per buka kurung x ditambah h tutup kurung x dikali 1 per h tutup kurung siku sama dengan limit h mendekati 0 buka kurung siku negatif h per buka kurung x ditambah h tutup kurung x dikali 1 per h tutup kurung siku sama dengan limit h mendekati 0 negatif 1 per buka kurung x ditambah h tutup kurung x sama dengan negatif 1 per x pangkat 2. Jadi f aksen adalah fungsi yang diberikan oleh f aksen pada x sama dengan negatif 1 per x pangkat 2. Daerah asalnya adalah semua bilangan real kecuali x sama dengan 0. Lalu yang selanjutnya ada bentuk-bentuk setara untuk turunan. Tidak ada yang ramah tentang penggunaan fungsi h dalam mendefinisikan f aksen pada c. Misalkan, f aksen pada x sama dengan limit h mendekati 0 dari f pada c ditambah h negatif dikurang f pada c per h sama dengan limit p mendekati 0 dari f pada c ditambah p dikurang f pada c per p sama dengan limit s mendekati 0 f pada c ditambah s dikurang f pada c per s. Contoh 5. Gunakan hasil dalam kotak terakhir untuk mencari g aksen pada c jika g pada x sama dengan 2 per dalam kurung x tambah 3. G aksen pada c sama dengan limit h mendekati 0 g pada x dikurang g pada c per x dikurang c sama dengan limit h mendekati 0 2 per x ditambah 3 dikurang 2 per c ditambah 3 per x dikurang c.
sama dengan limit H mendekati 0 buka kurung siku 2 dalam kurung C tambah 3 dikurang 2 dalam kurung X ditambah 3 per buka kurung X ditambah 3 tutup kurung buka kurung C ditambah 3 tutup kurung dikali 1 per X dikurang C tutup kurung siku sama dengan limit H mendekati 0 buka kurung siku negatif 2 dalam kurung X dikurang C per buka kurung X ditambah 3 tutup kurung, buka kurung C ditambah 3 tutup kurung dikali 1 per X dikurang C tutup kurung siku. Sama dengan limit H mendekati 0, negatif 2 per buka kurung X ditambah 3 tutup kurung, buka kurung C ditambah 3 tutup kurung, sama dengan limit H mendekati 0, negatif 2 per C minus plus 3 tutup kurung pangkat 3. Di sini kita memanipulasikan hasil bagi sampai kita dapat mencoret suatu faktor X kurang C dari pembilang dan penyebut. Kemudian kita dapat menghitung limit tersebut. Contoh 6. Masing-masing yang berikut adalah suatu turunan, tetapi dari fungsi apa dan titik mana. A. Sama dengan limit H mendekati 0. Buka kurung 4 ditambah H tutup kurung pangkat 2 dikurang 16 per H. Dan yang B sama dengan limit H mendekati 3. 2 per X dikurang 2 per 3 per X dikurang 3. Untuk penyelesaiannya, yang A ini adalah turunan dari F pada X sama dengan X pangkat 2 di X sama dengan 4. Dan yang B ini adalah turunan dari F pada X sama dengan 2 per X di X sama dengan 3. Teorema A keterdiferensiasian mengimplikasikan kontinuitas. Jika F aksen pada C ada, maka F aksen kontinu di C. Untuk yang selanjutnya itu pertambahan atau increment X, dan biasanya dinyatakan oleh delta X. Perhatikan bahwa delta X tidak berarti delta dikali X. Jika X1 sama dengan 4,1 dan X2 sama dengan 5,7, maka delta X sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan 5,7 dikurang 4,1 sama dengan 1,6. Jika X1 sama dengan C dan X2 sama dengan C ditambah H, maka delta X sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan C ditambah H dikurang C sama dengan H. Berikutnya, misalkan Y sama dengan F pada X, menentukan suatu fungsi. Jika X berubah dari X1 ke X2, maka Y berubah dari Y1 sama dengan F pada X1 ke Y2 sama dengan F pada X2. Jadi, berkorespondensi terhadap pertambahan delta X sama dengan X2 dikurang X1 dalam X. Terdapat suatu pertambahan dalam Y yang diberikan oleh delta X sama dengan Y1 delta X sama dengan Y2 dikurangi Y1 sama dengan F dalam kurung X2 dikurang F dalam kurung X1. Contoh 7, misalkan Y sama dengan F pada X sama dengan 2 dikurang X pangkat 2. Cari delta X ketika X berubah dari 0,4 ke 1,3. Untuk penyelesaiannya, delta X sama dengan F dalam kurung 1,3 dikurang F dalam kurung 0,4 sama dengan buka kurung siku 2 dikurang dalam kurung 1,3 pangkat 2 tutup kurung siku dikurang buka kurung siku 2 dikurang dalam kurung 0,4 pangkat 2 tutup kurung siku sama dengan negatif 1,53. Untuk yang selanjutnya ada lambang Leibniz untuk turunan. Misalkan, sekarang bahwa variabel bebas berubah dari X ke X ditambah delta X. Perubahan yang berkorespondensi dalam variabel tak bebas Y akan berupa delta X sama dengan F pada X ditambah delta X dikurang F pada C, dan hasil bagi delta Y per delta X sama dengan F pada X ditambah delta X dikurang F pada X per delta X, menggambarkan kemiringan sebuah garis
Misalkan yang melalui X pada F pada X seperti yang diperhatikan pada gambar 5. Ketika delta X mendekati 0, kemiringan garis sekan ini memuat kemiringan garis singgung. Dan untuk kemiringan garis singgung kita menggunakan lambang dy per dx, sehingga dy per dx sama dengan limit h mendekati 0 delta y per delta x, limit h mendekati 0 dari f pada x ditambah delta x, f pada x per delta x sama dengan f aksen pada x.